Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisalula Royahin, absen 6 kelas 11 Sosum. Saya akan membacakan kisah hidup Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa adalah seorang ulama sekaligus pejuang asal Tasikmalaya, Jawa Barat yang kini telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Peran Kiai Haji Zainal Mustafa pada masa sebelum kemerdekaan adalah menggelorakan perlawanan melawan penjajahan Jepang. Hal itu bermula pada tahun 1940 ketika pemerintah penduduk Jepang menerapkan aturan baru untuk rakyat Indonesia yang dikenal dengan sebutan Seikere. Seikere adalah tradisi yang mewajibkan semua orang membukukan badan ke arah matahari terbit. Bagi orang Jepang, ini merupakan penghormatan kepada Tenno Heika atau Kaisar Jepang yang diyakini sebagai titisan dewa matahari. Aturan tersebut merupakan cikal bakal perlawanan rakyat, para ulama termasuk Kiai Haji Zainal Mustafa serta semua santri yang ada di pesantren-pesantren. Pertentangan itu kemudian dikenal dengan perlawanan Singaparna. Saya akan membacakan biografi Kiai Haji Zainal Mustafa terlebih dahulu. Silsilah Kiai Zainal Mustafa itu tidak berdarah kiai. Beliau lahir dari keturunan masyarakat biasa. Ayahnya bernama Nafawi, sedangkan ibunya adalah Ratmah, pasangan yang berprofesi sebagai petani dengan hidup sederhana. Masa sekolah Kiai Haji Zainal Mustafa hanya ditempuh hingga sekolah rakyat. Setelahnya, ia memutuskan untuk membantu orang bebek di sawah sebelum kemudian mengenyam pendidikan di pesantren. Dia menempuh pendidikan keislaman di banyak pesantren Jawa Barat. Awalnya ia belajar Islam di pesantren Gunung Pari, kemudian pindah setelah 3 tahun ke pesantren Cilenga, lalu dilanjutkan ke pesantren Sukamiskin. Walau telah berguru kepada banyak kiai serta beragam pesantren, Kiai Haji Mustafa enggan berpuas diri. Karena itulah beliau memutuskan untuk meneruskan pendidikan ke Tanah Suci Mekah dari tahun 1922 hingga tahun 1927. Dari situ juga gelar Kiai Haji diperolehnya. Sepulang menimba ilmu sekaligus berhaji pada tahun 1927, Kiai Haji Zainal Mustafa pulang ke Sukamanah. Kemudian ia berniat mendirikan pondok pesantren di Sukamanah di kampung halamannya. Selanjutnya kita masuk ke Perang Singaparna. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini sangat menentang kehadiran Jepang di Indonesia, sebab Jepang bersama Jerman dan Italia merupakan negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia Kedua kala itu. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap kependudukan Jepang di Indonesia mencapai puncaknya ketika kebijakan Seikere diwajibkan. Kiai Zainal Mustafa dan para santri tidak sudi untuk membukukan diri ke arah matahari terbit. Nah, puncaknya itu perang ini terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 1944, tepat hari Jumat ketika sedang menyampaikan khotbah. Kiai Zainal Mustafa dipanggil oleh 4 officer Jepang. Mereka mendesak Kiai Zainal Mustafa untuk menghadap perwakilan pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Arogansi dan para officer Jepang itu mematik emosi para santri, sehingga memicu pecahnya kericuhan. 3 officer tewas, sementara 1 lainnya melarikan diri untuk meminta bantuan. Sore hari pada pukul 4, pasukan Jepang datang berbondong-bondong. Pasukan Jepang itu langsung menerobos garis pertahanan penduduk dan santri di Sukamanah. Dalam hanya waktu beberapa jam, Jepang menang. 80 orang warga Sukamanah termasuk para santri gugur. Kiai Haji Zainal Mustafa bersama 23 lainnya itu ditangkap dan dinyatakan bersalah dan diadili di Jakarta, sementara 79 yang terlibat dalam peristiwa Singaparna dihukum penjara 5-7 tahun di penjara Tasikmalaya. Baru beberapa minggu setelah diketahui bahwa Kiai Zainal Mustafa telah dieksekusi mati oleh tentara Jepang pada tanggal 25 Oktober 1944 dan dikuburkan di Ancol, Jakarta Utara. Keberadaan makam Kiai Haji Zainal Mustafa juga baru diketahui jauh sebelum
jauh kemudian hari. Pada tanggal 25 Agustus 1973, makam Kiai Zainal Mustafa dan para pengikutnya juga dikemumikan di Ancol, dipindahkan ke Sukamana, Tasikmalaya. Pemberian Zainal Mustafa itu mengalami akhir perjuangannya pada tanggal 28 Maret 1944. Beliau dieksekusi di depan regu tembak tentara Jepang bersama 17 santrinya. Setelah dieksekusi di sebuah rawa lokasi yang ada di Ancol, Jakarta, Kiai Haji Zainal Mustafa dimakamkan di sekitar Ancol, Jakarta atas perintah Jepang. Sekitar 30 tahun jasad Kiai Haji Zainal Mustafa bersemayam di Ancol, dan atas inisiatif keluarga Pondok Pesantren Sukamana pada tahun 1973, keluarganya memindahkan jenazahnya ke Taman Makam Pahlawan Sukarame, Kabupaten Tasik pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama juga, Presiden Soeharto menetapkan Kiai Haji Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik nomor 064-70 ETK tahun 1972. Saat ini jenazah Kiai Zainal Mustafa bersemayam di Makam Pahlawan Sukarame bersebelahan dengan ponpes yang didirikan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri. Oke, akhir kata kurang lebih hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah penyebutan kata atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih.